Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Minasan wa o genki desu ka? Hai, watashi mo genki desu. Oke, balik lagi sama Nazmi Sensei dalam Nihongo no Benkyo. Hari ini kita akan belajar bahasa Jepang mengenai tadam di sini ya. Pertemuan 7 yaitu Ima nanji desu ka? Kira-kira tentang apa? Ayo, bisa Minasang lihat ya. Di sini kan ada gambar jam ya. Otomatis kita akan belajar mengenai waktu dalam bahasa Jepang. Selain bulan, hari, tanggal, tahun, kita juga akan belajar mengenai jam dan menit. Oke, langsung aja ya. Hai, kita buka slide berikutnya. Di sini ada tiga hal yang harus Minasang lihat nih. Coba Minasang pikirkan, apakah menurut Minasang waktu itu penting? Lalu untuk apa sih kita mengenal waktu? Penting ya Minasang. Kita mengenal waktu itu supaya kita bisa mengatur kehidupan kita. Jam berapa kita harus bangun, jam berapa kita harus pergi ke sekolah. Juga untuk mengatur kegiatan-kegiatan kita yang kita lalui ini setiap harinya gitu ya. Jadi kita tidak banyak membuang-buang waktu untuk tidur, untuk bermain game. Kita semua punya waktunya masing-masing dalam beraktivitas desne. Hai, nah terus selanjutnya apa saja pembagian waktu atau zona waktu nih di Indonesia? Kalau di kita kan ada tiga ya. Ada WIB, waktu Indonesia Barat, WITA Tengah, dan WIT Timur. Nah, kalau di luar nih ya, di negara-negara Barat, itu kan hanya dibagi menjadi dua waktu gitu ya, AM dan PM. Sedangkan di Indonesia itu menggunakan waktunya 24 jam. Betul ya? Nah, terus saya ingin tanya nih, jam berapakah sekarang? Imanan desu ka? Coba Minasang lihat di jamnya nih. Di jam dinding, di jam tangan, atau di jam handphonenya? Hai, sekarang jam 9.30. Misalnya seperti itu ya. Nah, nanti dalam bahasa Jepang bagaimana cara menyebutkan jam tersebut? Oke. Nah, di sini Sensei akan menjelaskan mengenai jikang. Hai, lihat di situ ya. Di mana? Di sini ini ya. Ada jikang. Jikang itu adalah waktu. Nah, ada jam, ji, dan ada menit. Pun, fun, dan pepun. Untuk jam sendiri, karena bahasa Jepang juga sama seperti dengan bahasa Inggris, menggunakan waktunya terbagi menjadi dua, yaitu AM dan PM. Jadi tidak seperti bahasa Indonesia yang menggunakan waktu 24 jam. Seperti itu. Jadi nanti dibagi gitu ya. Untuk jamnya hanya dari jam 1 sampai dengan jam 12. Nah, dari jam-jam tersebut itu tinggal menambahkan angka digabung dengan ji saja. Maka jam 1 menjadi ichiji, jam 2 niji, jam 3 sanji, dan seterusnya sampai jam 12 juniji des. Nah, tetapi ada pengecualian nih untuk di jam 4 dan di jam 9. Kalau jam 4 kita tidak menggunakan yongji tetapi yoji. Lalu di jam 9 kita menggunakan kuji, tidak kyuji seperti itu. Nah, lalu untuk menitnya itu ada pembagiannya, ada pun, fun, dan pepun. Nah, tapi kita tidak bisa membedakan apa sih Sensei bedanya, bagaimana cara membedakannya gitu ya. Kita hanya perlu menghafalkannya saja nih, nggak apa-apa ya, ngafalin sedikit dari menit 1 sampai dengan menit 10 seperti biasa ya. Di dalam bahasa Jepang itu kita punya penyebutan khusus untuk angka 1 sampai angka 10. Namanya kata bilangan ya. Nah, di menit 1 itu 1 menit adalah ipun, 2 menit nifun, 3 menit sampun, yongfun, gofun, ropun, nanafun, hapun, kyufun, dan terakhir ada
pun seperti itu. Bagaimana untuk 11 ke atas, 10 ke atas itu tinggal sama seperti pada umumnya menggabungkan dua angka saja ditambahkan pun yang terakhir nempel dengan angka tersebut. Misalnya 11 menit maka menjadi ju ipun gitu. Jadi tidak ju icifun tapi ju ipun karena 10 dan 1 ya. Nah, kalau 15 nih ada contohnya. Jugofun. 20 kan niju. Karena 10 menitnya itu jupun, maka menjadi nijupun. Begitu. Nanti ada contoh lainnya ya, misalnya 25, 30, 35, dan seterusnya sampai 59 menit. Nah, di 59 menit itu adalah goju Kyufun. Nah, kita ambil nih 9 terakhirnya itu kan Kyufun ya, angka terakhirnya itu angka 9. Maka jadi 59 goju Kyufun des seperti itu. Nah, di menit ini ada penyebutan khusus untuk 30 menit. Kita bisa menggunakan sanjupun atau hang. Hang itu artinya setengah begitu. Jadi misalnya jam 4.30, maka jam 4 itu kan tadi apa? Yoji ya. Lalu 30 menitnya menjadi hang. Tinggal 4.30 adalah yoji hang des. Seperti itu. Oke Deska, bisa dipahami ya. Nah, di sini ada keterangan AM dan PM yang tadi Sensei jelaskan. Untuk AM sendiri disebut dengan gozeng dan PM-nya adalah gogo. Jadi, ketika menggabungkan semuanya angka jam dan menit untuk menerangkan keterangan waktu ya, kita mencontohkannya seperti ini. Misalnya hari ini kita ambil contoh jam 9.30 pagi ya. Pagi kan IM ya, AM. Maka menjadi gozeng kuji hang des. Kuji 9 ya. Hang 30 menit. Jadi jam 9.30 AM seperti itu. Peletakan AM dan PM-nya ada di depan sebelum waktu tersebut disebutkan. Jadi berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris 9.30 AM, 4.30 PM begitu. Tetapi kalau bahasa Jepang depannya dulu nih keterangan waktunya dulu. PM apa AM misalnya. Jadi gozeng kuji hang des atau gogo kuji hang des misalnya seperti itu. Oke ya, bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya nih. Ima, nanji desu ka? Oke, coba Minasang tebak di rumah ya. Di sini ada 4 contoh soal. Yang pertama nih, Ima, nanji desu ka? Ima wa, gozen sanjihang desu. Gitu. Misalnya ini pagi ya, jam 3 pagi. Berarti gozen sanjihang desu. Nah, nomor 2, ima nanji desu ka? Ima wa gogo juji juji juppun desu ne. Hai, jadi sekarang itu jam 10 lebih 10. Berarti gogo juji juppun desu. Nah, terus yang nomor 3. Ima nanji desu ka? Ima wa juniji jugofung desu. Gitu ya. Terus yang keempat. Ima nanji desu ka? Ima wa sanji hang desu. Begitu. Bisa dipahami ya Minasang. Nanti Minasang coba jawab dulu ini sebelum Sensei yang menjawab. Lalu yang selanjutnya Sensei akan memperkenalkan Minasang mengenai tempat. Nah, tempat dalam bahasa Jepang ada berbagai macam nih. Ada apa saja kah? Yang pertama, ini gakko. Gakko desu. Yang kedua, ginko. Ginko desu. Bank. Ketiga, yubin kyoku. Yubin kyoku desu. Kantor pos.
Yang keempat, byoing. Byoing desu, rumah sakit. Yang kelima, daigaku. Daigaku desu, university. Yang keenam, toshokan. Toshokan desu, library atau perpustakaan ya. Yang ketujuh, moru. Moru desu, mall. Yang kedelapan, ichiba. Ichiba desu, pasar. Yang kesembilan, kombini. Kombini desu adalah minimarket atau bisa disebut dengan kayak Alfamart, Indomart gitu ya. Nah, seperti itulah basho atau tempat dalam bahasa Jepang, tempat-tempat umum ya. Nah, di sini kenapa Sensei memperkenalkan tempat dulu? Ini akan berkaitan dengan jam operasional nantinya. Tempat-tempat tersebut memiliki jam operasional. Tentunya erat kaitannya dengan waktu ya. Nah, cara menyebutkan jam operasional dalam bahasa Jepang adalah menyebutkan tempatnya dulu, kemudian diikuti oleh pola nani-nani kara, nani-nani made nih yang ada di sini nih ya. Nih, nani-nani kara, nani-nani made des. Yang bermaksud dari sampai. Gakko wa sekolah dari jam berapa nih? Dari jam 7 sampai jam 11.30 karena PTM ya. Berarti kita sebutkan Gakko wa shichiji kara juichiji hang made desu. Kalau menggunakan keterangan waktu AM dan PM-nya, maka menjadi Gakko wa gozen shichiji kara gozen juichiji hang made desu. Begitu. Lalu nih yang nomor 2, 3, 4. Nah, nanti minasang isi sendiri di rumah ya untuk renshu atau latihannya dengan menyebutkan jam operasional pada tempat yang disebutkan di nomor 2, 3, dan 4. Lalu selanjutnya Sensei ingin menjelaskan mengenai nomor 5. Di sini ada kombini wa nijuyokang desu. Maksudnya apa? Ayo. Maksudnya adalah kombini. Tadi ya kayak Alfamart, Indomart itu biasanya bukanya 24 jam ya, kan ada yang 24 jam. Nah, maka kita sebut dengan nijuyokang. Ingat ya, 24. Nijuyong. Nah, nijuyokang des berarti 24 jam seperti itu. Nah, sekarang kita ini nih, apa namanya, refleksi materi pembelajarannya. Kita simpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja, Kak? Yang pertama, kita belajar mengenai waktu sekarang. Kita bisa menyebutkan jam berapakah sekarang gitu. Lalu yang kedua, kita juga bisa menginformasikan mengenai jam operasional dari sebuah tempat, entah itu sekolah, pasar, mal, bank, rumah sakit, dan tempat-tempat lainnya seperti itu ya. Lalu yang ketiga, kita juga mengetahui bahwa ada tempat yang buka selama 24 jam, maka kita menyebutnya Nijuyokang des seperti itu. Hai. Nah, selanjutnya kita masuk ke hiragana. Nah, kita sudah belajar hiragana yang bagian 4 nih. Kita sudah hampir semua mempelajari huruf hiragana. Untuk yang pertemuan sekarang, kita belajar hiragana bagian ma, mi, mu, me, mo, dan ya, yu, yo. Jadi tidak ada yi, tidak ada ye. Hanya ya, yu, yo saja dalam bahasa Jepang. Jadi kita belajarnya 8 huruf nih ya hari ini. Untuk ma, cara penulisannya ada 3 step. Bisa minasang lihat sendiri di kotak yang di atas ini ya. Itu ada 3 step, 3 coretan. Nah, terus yang mi juga ada 2 coretan. Yang mu ada 3,
Yang me ada 2 coretan, yang mo ada 3 coretan. Kalau ya ada 3 coretan juga. Yu ada 2 coretan, dan terakhir yo ada 2 coretan juga. Nanti minasang bisa latihan di rumah bagaimana cara menuliskan huruf hiragana tersebut. Minasang ikuti langkah-langkahnya dengan baik. Kenapa sih Sensei kok hiragana ada langkah-langkahnya? Jadi, zaman dulu itu, sebelum adanya pulpen, bangsa Jepang menggunakan fude atau koas untuk menulis. Jadi, mereka menggunakan koas untuk menulis dengan langkah-langkah penulisan agar tulisannya rapih, tidak bercecer tintanya, seperti itu. Maka harus ada langkah penulisannya agar tulisannya menjadi cantik dan rapi. Untuk sampai saat ini disebutnya sebagai kaligrafi Jepang untuk menulis huruf-huruf Jepang yang cantik, yang bagus gitu. Ya, lalu di sini ada nih renshunya atau latihannya. Nanti minasang di rumah belajar ya bagaimana cara membaca dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini. Nomor 1 dibacanya apa ya? Nah, itu semua ada di hiragana yang barusan Sensei perlihatkan ke minasang. Oke. Hai, untuk pertemuan hari ini kita selesaikan segini saja ya, minasang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ja, mata, arigatou gozaimashita.